Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Siapa yang bakal nyangka coba kalau beberapa film Disney menyimpan pesan rahasia di dalamnya. Contohnya aja kayak manusia yang ternyata hidup di dalam film Cars. Dan ternyata guys, masih banyak lagi rahasia-rahasia lainnya. Nomor 7, Cars. Dulu pas masih kecil nontonin kartun yang satu ini cuma ada satu sih di otak gue, yaitu Lightning McQueen menang. Cuma baru-baru ini ada kabar mengejutkan tuh guys dari sutradara film Cars ketiga si Jay Ward saat melakukan sebuah wawancara. Jadi di sana ada yang nanya tuh, dari mana sih mobil-mobil di film Cars berasal? Di bayangan aku sih mobil di Cars tuh kayak begini. Soalnya kita bisa ngeliat jelas kan kalau semua mobil di film itu dapat memberikan ekspresi layaknya seorang manusia. Tapi jawabannya dari Jay Ward lebih mengejutkan lagi nih guys. Menurutnya mobil di film Cars menggambarkan teknologi mobil masa depan yang udah mulai bisa berkendara sendiri dan tidak membutuhkan manusia. Seiring semakin berkembangnya zaman, mobil itu akan semakin pintar berkat adanya teknologi AI. Selain itu, dia juga pernah ditanya tuh guys, kenapa pintu mobil di film Cars nggak pernah ada yang kebuka? Dia pun menjawab karena ada otak dan juga mata di sana, yang mana kalau sampai dibuka, takutnya pada keluar berantakan. Nomor 6, Frozen. Ada legenda yang bilang kalau pendiri Disney yaitu Walt Disney membekukan dirinya sendiri. Tujuannya supaya tubuhnya tetap awet dan bisa membuatnya hidup lagi di masa yang akan datang. Nah, sebelum film Frozen keluar, setiap kali kita nulis Disney Frozen di kolom pencarian Google, pasti bakal keluar teori-teori yang bercerita tentang legenda tersebut, guys. Nah, film Frozen yang rilis pada tahun 2013 katanya sih secara sengaja dibuat untuk meredam isu tadi, guys. Sekarang kalau kalian ditulis Frozen Disney, pasti bakal keluar tuh ya film tentang Elsa dan juga kawan-kawan kan? Nggak akan ada lagi tuh guys teori-teori yang ngebahas soal badan Walt Disney yang dibekukan. Nomor 5, Toy Story. Kalian inget gak scene ini di film Toy Story ketiga? Itu tuh detik-detik awal sebelum semua mainan Andy bakal disumbangin ke Sunnyside Daycare dan bertemu Lotso dan juga kawan-kawannya. Nah, buat yang nonton sih pasti udah tahu lah ya kalau sosok Lotso tersebut adalah tokoh jahatnya. Nah, ada teori yang bilang nih, film Toy Story ketiga merupakan gambaran dari peristiwa Holocaust. Jadi Sunnyside Daycare dianggap sebagai kamp konsentrasi karena semua mainan Andy di sana bakal dirusak oleh anak-anak. Sedangkan Lotso merupakan gambaran pemimpin Nazi yaitu Mr. H, guys. Dan yang bikin gue makin percaya sama teori itu ya adegan satu ini nih. Bener-bener mirip sama kejadian nyata waktu peristiwa Holocaust terjadi kan? Nomor 4, banyak dari kalian yang mungkin gak tahu sama sosok Queen Athena nih. Dia ini adalah ibunda dari Princess Ariel, guys. Dalam film The Little Mermaid berjudul Ariel's Beginning yang rilis pada tahun 2008 lalu, kita bisa ngeliat sosok Queen Athena yang harus kehilangan nyawa karena ulah para pembajak laut, guys. Nah, gimana jadinya kalau ternyata bajak laut tersebut ada hubungannya tuh sama Kapten Hook yang ada di film Peter Pan? Soalnya di kehidupan Neverland punya Peter Pan ada tuh yang namanya Mermaid Lagoon. Dan di sana hiduplah seorang putri duyung yang mirip banget sama ciri-ciri nyokapnya si Ariel. Gimana nih guys menurut kalian? Nomor 3, Nemo. Teman-teman pasti pada gak nyangka deh kalau film selucu Finding Nemo ternyata menyimpan rahasia besar tuh guys. Kalian inget kan cerita awal di film tersebut? Waktu semua telur ikannya dimakan oleh seekor ikan predator dan akhirnya menyisakan satu doang, inget gak? Nah, gimana nih guys kalau selama ini semua cerita di film itu cuma merupakan ilusi sang ayah ikan badut? Soalnya gini guys, coba deh kalian buka Google Translate dan masukin kata Nemo menggunakan bahasa Latin. Hasilnya tuh bakalan nobody atau dalam bahasa Indonesia tidak seorang pun. Dan kalau emang ternyata begitu, berarti di akhir film tersebut saat Nemo pergi ke sekolah merupakan imajinasi sang ayah yang sudah bisa menerima kepergian si Nemo. Now go have an adventure. Nomor 2, Anna dan Elsa. Lagi-lagi nih teori kali ini muncul dari keluarga Anna dan juga Elsa guys.
Kalian pasti tahu dong kalau orang tua Elsa dan Anna berpulang ke rumah bapak di surga karena mengalami kecelakaan kapal. Tapi menurut sang sutradara yaitu Chris Buck, Raja dan Ratu Ariandel sebenarnya berhasil selamat dari kecelakaan kapal. Mereka berhasil ke tepi pantai, masuk ke dalam hutan, lalu mendirikan rumah pohon, dan bahkan mereka memiliki anak laki-laki. Familiar sama cerita barusan? Itu adalah awal cerita dari film Disney tahun 1999 yaitu Tarzan. Jadi ya berarti bisa dibilang kalau Tarzan itu merupakan adiknya si Elsa dan juga Anna. Nomor 1, Minions. Di nomor terakhir ini kayaknya kurang seru ya guys kalau kita nggak ngebahas tentang Minions. Sama kayak Toy Story ketiga, di mana film itu masih berkaitan sama percobaan mengerikan yang dilakukan sama Hitler. Karena adanya foto ini nih guys. Emang sih helm yang dipakai tuh mirip sama tokoh Minion. Cuma sayangnya teori-teori soal film Minion digunakan untuk memasukkan ideologi Nazi kayaknya salah besar teman-teman. Soalnya ternyata kostum itu dipakai sama anggota kapal selam Haldanris yang berasal dari tahun 1908. Sedangkan Nazi sendiri baru didirikan pada tahun 1933. So, jangan percaya ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.